legenda Kiai Pasir dan Telaga Sarangan. Di kaki Gunung Lawu yang megah, terhampar sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan udara yang segar. Di desa itu, terdapat sebuah gubuk bambu sederhana yang menjadi saksi bisu kehidupan sepasang suami istri. Mereka adalah pasangan yang hidup dalam kesederhanaan, namun hati mereka kaya akan cinta dan kebijaksanaan. Suami istri tersebut dikenal di seluruh desa sebagai lambang harmoni dan kebaikan. Mereka tidak hanya saling mencintai, tetapi juga memancarkan kasih sayang kepada semua yang berada di sekitar mereka. Meski hidup di tengah keterbatasan, mereka selalu terlihat membantu tetangga tanpa mengharapkan imbalan, dan tidak pernah terdengar keluhan dari bibir mereka. Namun, di balik senyum yang sering terukir di wajah mereka, tersimpan duka yang mendalam. Mereka belum juga dikaruniai seorang anak, sebuah impian yang selalu mereka gantungkan di setiap doa yang dipanjatkan kepada Sang Pencipta. Mereka percaya, suatu hari nanti, anugerah terindah itu akan datang kepada mereka. Di tengah hutan belantara yang merangkul kaki Gunung Lawu, terdapat sebuah gua batu yang tersembunyi, tempat yang telah menjadi saksi atas pencarian ketenangan dan jawaban doa Kiai dan Nyai Pasir. Mereka, sepasang suami istri yang hatinya selalu berharap, memilih tempat ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi, mencari kedamaian yang telah lama mereka idamkan. Dengan kesabaran yang tak pernah luntur dan ketekunan yang seolah tak mengenal lelah, Kiai dan Nyai Pasir bersemedi di gua tersebut. Mereka memohon dengan tulus kepada alam semesta, agar diberikan anugerah yang paling mereka dambakan, seorang anak. Setiap hari, mereka mengisi gua dengan doa dan meditasi, percaya bahwa kesetiaan dan keikhlasan mereka akan membawa jawaban yang mereka cari. Dan seperti sebuah cerita yang terlepas dari halaman-halaman buku dongeng, doa mereka terjawab. Dari kedalaman meditasi dan harapan, lahir seorang anak laki-laki yang membawa cahaya baru ke dalam kehidupan mereka. Anak itu, yang mereka beri nama Joko Lelung, tumbuh menjadi pemuda yang tampan dengan hati yang berani dan mulia, mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh orang tuanya. Joko Lelung, dengan semangat yang diwarisi dari kedua orang tuanya, dikenal di seluruh desa sebagai pemuda yang berhati besar. Ia tidak pernah menolak panggilan untuk membantu sesama, selalu siap dengan tangan terbuka dan senyum yang menghangatkan. Keberaniannya bukan hanya dalam menghadapi tantangan, tetapi juga dalam memberikan kasih tanpa batas. Suatu hari, Joko Lelung bersama teman-temannya berangkat dalam sebuah petualangan berburu yang tak terlupakan. Mereka menembus keheningan hutan, mengikuti jejak-jejak liar yang tersembunyi di balik dedaunan. Dalam kesunyian yang hanya dipatahkan oleh bisikan angin dan kicauan burung, mereka menemukan sebuah pemandangan yang menggugah hati nurani. Seekor naga betina, makhluk megah dari legenda, tergeletak tak berdaya dengan luka yang menganga. Cahaya matahari yang menembus celah-celah daun menciptakan kilauan pada sisiknya yang terluka, seolah memohon pertolongan. Joko Lelung, dengan hati yang tidak tega melihat penderitaan makhluk hidup, mengambil keputusan yang akan mengubah garis takdirnya. Dengan lembut, ia merawat luka naga tersebut, menggunakan ilmu pengobatan alam yang dipelajarinya dari orang tuanya. Ia memberikan naga itu makan dan minum, serta mengobati luka-lukanya dengan ramuan herbal. Hari berganti hari, dan naga betina itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, ada rahasia besar yang tersembunyi di balik mata naga yang berbinar itu. Naga betina tersebut adalah putri dari Raja Naga yang bersemayam di kedalaman Gunung Lawu. Terpesona oleh kebaikan hati Joko Lelung, putri naga itu jatuh cinta pada pemuda yang telah menyelamatkan nyawanya. Dalam semburat senja yang memerah, putri naga itu mengubah wujudnya menjadi seorang gadis cantik yang memancarkan keanggunan tiada tara. Dengan hati yang berdebar,
Ia mendekati Joko Lelung dan menyatakan cintanya. Mereka pun menikah, menyatukan dua dunia yang berbeda dalam ikatan cinta yang suci. Kehidupan mereka berdua dipenuhi dengan cinta dan tantangan, sebagaimana dua alam yang berbeda bertemu. Mereka belajar dari satu sama lain, menggabungkan kekuatan dan kebijaksanaan, serta menghadapi setiap rintangan dengan keberanian dan kasih sayang. Di suatu pagi yang cerah, tak lama setelah pernikahan Joko Lelung dengan Putri Naga, orang tua Joko Lelung terbangun dari mimpi yang penuh tanda. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan petunjuk yang diyakini akan membawa kesehatan dan kebahagiaan. Dalam mimpi tersebut, mereka diberitahu bahwa sebuah telur ajaib di ladang mereka memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan memberikan kehidupan yang panjang. Dengan hati yang berdebar dan semangat yang membara, Ibu Joko Lelung segera beranjak ke ladang. Matahari pagi menyinari setiap langkahnya, dan angin sepu-sepu membawa harapan baru. Dia mencari di setiap sudut ladang, mengangkat setiap batu dan menyisir setiap semak. Dan di sana, tersembunyi di balik semak-semak yang rimbun, dia menemukan telur yang telah dinantikan. Dengan tangan yang gemetar, dia mengambil telur itu dan membawanya pulang. Di dapur yang hangat, dia memasak telur itu dengan penuh kasih, membaginya dengan suaminya. Mereka memakan telur itu bersama-sama, berdoa dengan tulus agar kesehatan yang baik akan segera menyertai mereka. Namun, tak lama setelah itu, mereka merasakan sensasi yang aneh. Tubuh mereka terasa panas dan gatal yang tak tertahankan. Mereka mencoba meredakan gatal itu dengan pasir, namun semakin mereka menggosok, semakin gatal yang mereka rasakan. Kekhawatiran mulai menyelimuti hati mereka, takut akan apa yang mungkin terjadi. Tetapi, apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa telur yang mereka makan bukanlah telur biasa. Telur itu adalah telur naga ajaib yang diberkati dengan kekuatan alam. Setiap kali mereka menggosokkan pasir ke kulit mereka, pasir itu berubah menjadi air yang murni, mengalir dan berkumpul, membentuk genangan yang semakin lama semakin besar. Dan dari genangan itu, muncul sebuah telaga yang indah, dengan air yang jernih dan tenang, dikelilingi oleh pepohonan hijau dan bunga-bunga liar yang mempesona. Telaga itu, yang kemudian dikenal sebagai Telaga Sarangan, menjadi simbol dari keajaiban, kekuatan doa, dan kekuatan alam yang tak terbatas. Orang tua Joko Lelung, yang kini lebih dikenal dengan sebutan Kiai dan Nyai Pasir, menjadi bagian dari legenda yang mengajarkan kita tentang keajaiban dan kekuatan alam, serta pentingnya berusaha dan berdoa dengan tulus. Kisah ini, yang telah diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan kita bahwa kadang-kadang, jawaban atas doa kita mungkin tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi selalu ada hikmah dan kebaikan yang tersembunyi di dalamnya. Dan segala kebenaran detailnya, kita serahkan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.